Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herunisa, nomor NPM 19751009. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan terkait tentang analisis net present value, BC ratio dan IRR. Pada kasus soal BPP pertemuan 6, yaitu kasus perusahaan penggilingan padi di Soreang, Bandung. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, di sini sudah diketahui dari tahun 0 sampai tahun kelima. Lalu biaya tetap investasinya berjumlah 40, kemudian tahun selanjutnya 0. Biaya variabel TVC 0, 10, 15, 40, 25. Nah, kemudian di soal juga sudah diketahui TR atau benefitnya berjumlah 0, 20, 25, 80, 60, 40. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari pertama, yaitu nilai total cost atau TC. TC merupakan pertambahan dari biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, selanjutnya kita enter saja. Kita sorot tanda anak panah ini ke bawah. Lalu otomatis hasilnya akan keluar. Selanjutnya kita mencari keuntungan atau net benefitnya. Net benefit merupakan pengurangan antara TR dengan total cost. Selanjutnya sama seperti tadi, kita enter saja. Kita tarik, maka otomatis nilainya akan keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke diskon faktor. Suku bunga sama dengan 40% per tahunnya. Nah, kita cari yang pertama, sama dengan buka kurung 1 dibagi tutup kurung 1 ditambah 40%, lalu tutup kurung dipangkatkan tahun kita sorot. Tahun 0 sampai 5 kita sorot. Lalu di sini saya menggunakan dolar agar terkunci dengan rapi. Kita enter saja. Maka hasilnya dapat 1, kita sorot sampai ke bawah. Nah, nilainya otomatis akan keluar. Kemudian untuk mencari nilai present value. Bagaimana? Present value merupakan perkalian antara keuntungan net benefit dengan diskon faktor. Kita enter. Nah, didapat hasilnya negatif 40, lalu kita sorot. Nah, lalu kemudian nilai NPV ini kita tambahkan saja sama dengan sum, buka kurung, kita sorot nilai present value ini, lalu tutup kurung, kita enter. Maka diperoleh hasilnya yaitu 3,742190,754. Nah, bagaimana interpretasinya? Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh perhitungan dari nilai net present value sebesar 3,74 sekian-sekian, maka kriteria kelayakannya yaitu NPV lebih besar dari 0. Artinya, usaha tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita mencari nilai gross BC ratio. Nilai gross BC ratio itu merupakan perkalian antara TR benefit ini dengan DF. Nah, DF 1. Lalu kita enter. Kita sorot lagi sampai bawah. Lalu kita jumlahkan juga sama dengan sum, sorot sampai bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, didapat rumusnya hasilnya yaitu sebesar 79,2512049. Selanjutnya kita mencari cost-nya. Cost sama seperti benefit, yaitu perkalian antara total cost dengan diskon faktor. Ini diskon faktor. Kita enter kan. Lalu didapat hasilnya 40, kita sorot sampai bawah. Nah, lalu tidak lupa kita jumlahkan sum sama dengan sum, kita tarik nilai cost-nya ini sampai bawah. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, didapat
Jumlahnya yaitu 75,50904141. Nah, bagaimana untuk interpretasinya? Interpretasinya peroleh nilai benefit dan cost-nya tadi, kita melakukan pembagian antara nilai benefit dengan total nilai cost-nya. Nah, kita enter. Nah, didapat 1,0495552. Artinya, kriteria kelayakannya, jika gross BC lebih dari 1, maka proyek layak. Tapi, jika gross BC sama dengan 1, maka proyek BEP. Dan jika gross BC kurang dari 1, maka proyek tidak layak. Artinya, nilai gross BC rasio dari usaha penggilingan padi ini lebih dari 1. Artinya, usaha tersebut layak dikembangkan di masa yang akan datang. Mencari nilai net BC ratio-nya. Nilai net BC ratio merupakan penjumlahan dari NPV positif dan nilai NPV negatif. Kita cari di sini NPV positifnya, yaitu ini sebesar present value disorot, didapat hasilnya 43,742198. Kemudian NPV negatifnya yaitu present value-nya ini negatif 40, lalu kita masukkan di sini. Nah, bagaimana untuk mencari hasil dari net BC ratio ini? Yaitu sama dengan NPV positif dibagi dengan NPV negatif. Kita enter. Maka didapat hasilnya yaitu 1,093555477. Artinya, kriteria kelayakannya yaitu net BC lebih dari 1, maka proyek layak. Jika net BC sama dengan 1, maka proyek BEP, dan jika net BC kurang dari 1, maka proyek tidak layak. Artinya, net BC rasio dari usaha penggilingan padi ini layak dikembangkan di masa yang akan datang. Dan untuk mencari nilai IRR. Nah, dengan rumus interpolasi atau coba-coba dari suku bunga positif sebesar 40% yang ada di BPP per tahunnya, kemudian kita coba sampai hasilnya itu mendekati negatif. Di sini saya karena di sini saya sudah menulisnya yaitu sebesar 47% nilai suku bunga negatifnya, maka kita cari terlebih dahulu nilai dari diskon faktornya, yaitu rumusnya adalah sama dengan buka kurung 1 dibagi tutup kurung 1 ditambah nilai DF 47%, lalu tutup kurung dipangkatkan dengan tahun tadi, lalu tahun ini kita sorot sampai tahun kelima. Nah, lalu tutup kurung, tidak lupa dikasih dolar agar terkunci dengan rapi. Nah, dapat hasilnya 1, lalu kita sorot sampai bawah. Nah, maka otomatis nilainya akan keluar dengan sendiri. Bagaimana dengan present value-nya? Present value-nya yaitu perkalian antara keuntungan net benefit ini dikali dengan diskon faktor dengan suku bunga 47%. Kita enter. Nah, dapat negatif 40, lalu kita sorot. Nah, otomatis nilainya akan keluar. Lalu kita sum, jumlahkan. Kita enter. Negatif 2,31198,725. Nah, sekarang kita menganalisis IRR dari usaha penggilingan padi ini bagaimana. Nah, IRR-nya yaitu kita terlebih dahulu tadi mencari nilai NPV positif. Nah, di soal sudah kita dapatkan nilai NPV positifnya yaitu sebesar 3,742,190,754.
Nah, kemudian kita cari nilai NPV negatifnya. NPV negatifnya tadi kita sudah dapatkan. NPV negatif yaitu penjumlahan antara nilai present value dari suku bunga 47%. Sudah kita dapat yaitu hasilnya 2,31198,725. Nah, selanjutnya I positifnya. I positif di soal sudah diketahui yaitu sebesar 40%. Lalu kita tulis di sini 0,4. Dan I negatif yaitu sebesar tadi 47%. Mencari hasilnya. Hasilnya yaitu ini. Hasilnya IRR sama dengan I positif ditambah sama dengan buka kurung NPV positif dibagi dengan NPV positif, lalu dikurang dengan NPV negatif, tutup kurung, lalu dikalikan dengan I negatif, lalu dikurang dengan I positif. Maka hasilnya yaitu IRR sama dengan 0,40 ditambah 3,742198 lalu dibagi dengan 3,742198 dikurangi dengan 2,31198725 lalu kita kalikan dengan 0,47 dikurang dengan 0,40. Maka hasilnya didapat sebesar 44%. Nah, artinya kriteria kelayakannya apabila IRR lebih dari I, maka usaha layak. Jika IRR sama dengan I, maka usaha tersebut BEP. Apabila IRR kurang dari I, maka usaha tidak layak. Nah, sedangkan di sini usaha dari penggilingan padi ini IRR-nya diperoleh sebesar 44%, artinya dia lebih besar dari suku bunga sebesar 40%. IRR lebih dari I. Maka interpretasinya yaitu usaha penggilingan padi di Soreang, Bandung dapat layak dan dapat dikembangkan di masa yang akan datang. Karena IRR-nya lebih dari tingkat suku bunga yaitu sebesar 40%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.